Shalom saudara terkasih, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan dalam merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Meskipun kami menghadapi berbagai tantangan, namun Tuhan selalu beserta kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Mazmur 20 ayat 1 hingga 9. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Artinya, sehebat apapun seseorang, dengan pengalamannya dan keberhasilannya yang banyak, dia perlu tetap mawas diri dan menyadari bahwa manusia tetap memiliki keterbatasan. Mazmur hari ini diberi judul Doa, Mohon Kemenangan bagi Raja. Mazmur ini ditulis oleh Daud untuk dinyanyikan bersama rakyat sebagai doa untuk Daud. Melalui Mazmur ini Daud ingin mengajarkan bahwa kita senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun Daud orang yang sangat berpengalaman dalam perang dan mengalahkan banyak musuhnya, namun Daud tidak merasa diri hebat, sehingga dia merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Sebaliknya dia menyadari bahwa semua keberhasilannya selama ini adalah karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya dia mengajak rakyat untuk bersandar penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dia mengajarkan Mazmur ini juga agar di kemudian hari, ketika dia sudah meninggal dan orang Israel memiliki raja-raja yang baru, mereka tidak mengandalkan diri mereka, tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan raja mereka, dan juga tidak mengandalkan bantuan dari orang lain atau bangsa lain, melainkan mereka benar-benar mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan pasti menjawab orang yang dengan sungguh hati berdoa dan mengandalkan Dia. Nah, kita bisa belajar dari teladan Daud pada hari ini, bahwa dalam menjalani hidup ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan, kemampuan, keberhasilan, kekayaan kita, rencana kita, dan pengalaman kita di masa lalu. Kita juga tidak bisa mengandalkan orang lain yang kita pandang hebat dan berpengalaman, dan seolah hidup kita akan aman ketika kita mengandalkan Dia. Nah, Daud mengajak kita untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita, memohon pimpinannya, memohon pertolongannya dan kemurahannya
ketika kita menghadapi tantangan yang ada di dalam hidup kita. Sebab Tuhan pasti akan menolong orang-orang yang mengandalkan Dia. Mari kita akan berdoa. Tuhan, ampuni kami bila kami sering mengandalkan diri atau orang lain ketika kami menghadapi tantangan di dalam hidup ini. Atau kami lebih merasa bahwa kami bisa melakukan segalanya ketika kami memiliki rencana di dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami terus mengandalkan Engkau, serta menantikan waktu Tuhan, sebab Engkau pasti menjawab setiap kami yang dengan sungguh-sungguh hati berdoa kepadamu dan mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.